Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi juga kepada Pak Edward Sunggono, Sarjana Komputer dan Magister Komputer. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang teknologi informasi dan komunikasi yang dimana working the enterprise. Nah, sistem informasi dalam perusahaan ini adalah sistem terintegrasi yang digunakan untuk mengelola data dan informasi guna mendukung operasional, koordinasi antar unit, serta pengambilan keputusan manajerial. Sistem ini mencakup sistem yang digunakan secara menyeluruh oleh perusahaan, sistem yang digunakan secara khusus oleh unit fungsional, serta sistem yang mendukung hubungan perusahaan dengan pihak eksternal. Seluruh sistem tersebut saling terhubung dan membentuk satu kesatuan informasi perusahaan. Kita lanjut ke contoh penerapan sistem informasinya. Nah, seperti HARIS ini, Human Resource Information System. Lalu yang kedua ada ERP, Enterprise Resource Planning. Lalu yang ketiga ada TPS, Transaction Processing System. Lalu ada MIS, Management Information System. Dan kelima ada DSS, Decision Support System. Ada DMS, Document Management System. CMS, Content Management System. Lalu ada CAD dan CIA, Computer Aided Design dan Engineering. Lalu yang kesembilan ada CAM, MRP dan MRP2. Nah, dan terakhir ada SVA, Salesforce Automation. Ini adalah penerapan sistem informasi. Lalu kehadiran teknologi dalam berbagai bidang kerja. Teknologi hadir di hampir seluruh bidang kerja dalam perusahaan dan berperan sebagai alat pendukung utama dalam meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi pekerjaan. Nah, pemanfaatan teknologi ini memungkinkan proses bisnis berjalan lebih terstruktur dan terukur. Yang dimana bidang yang menggunakan teknologi itu biasanya seperti teknologi informasi atau IT, keuangan, sumber daya manusia, pemasaran digital, operasional, dan dukungan produksi. Nah, pekerjaan teknologi di perusahaan. Pekerjaan teknologi merupakan peran kerja yang berfokus pada teknologi dan pengelolaan, pengembangan, dan pengamanan sistem informasi, serta teknologi yang digunakan perusahaan. Peran ini penting untuk memastikan sistem berjalan optimal dan mendukung tujuan bisnis perusahaan. Jadi, pekerjaan teknologi ini itu merupakan peran penting dalam perusahaan ya teman-teman. Contoh pekerjaan teknologi itu seperti IT support, sistem analisis, data analisis, software developer, network dan cyber security spesialis. IT seperti yang singkatan itu adalah ilmu teknologi support, kerja biasanya itu sebagai engineering, namun dalam hal putar ya teman-teman. Lalu ada sistem analisis, ini biasanya di keuangan nih, menganalisis pasarnya naik atau turun. Lalu ada data analisis juga, dan perangkat lunak developer. Dan untuk network dan cyber security specialist itu biasanya mereka yang menjaga website-website perusahaan yang bisa orang masuk tanpa izin ya teman-teman. Jadi orang masuk itu harus izin dulu. Itu ada gunanya network dan cyber security. Nah, sertifikasi teknologi ini merupakan pengakuan resmi atas kompetensi dan keahlian seseorang di bidang teknologi tertentu. Sertifikasi menjadi nilai tambah bagi tenaga kerja karena menunjukkan kemampuan yang sesuai dengan standar industri. Nah, jadi tanpa sertifikasi ini ya mereka yang kerja tanpa ada sertifikasi pasti dipandang berbohong ya. Kan bisa aja saya bilang saya bisa menggunakan isi worship, namun saya tidak ada sertifikatnya kan. Jadi ARD itu perusahaan-perusahaan itu biasanya lebih percaya kepada mereka yang mempunyai sertifikat, walaupun itu adalah sertifikat ketimbang mereka yang asal ngomong gitu saja saat wawancara. Nah, ini contoh bidang sertifikasi itu adalah jaringan dan sistem, data dan analisis, keamanan informasi, dan manajemen proyek teknologi. Ini adalah sertifikat yang sangat penting bagi ya itu skill-skill kita masing-masing di perusahaan-perusahaan besar. Jaringan dan sistem ini dia itu menggunakan teknologi yang bisa menghubungkan jaringan satu ke jaringan satu lainnya lagi. Sedangkan data dan analisis ini yaitu udah bisa menganalisis data-data dengan baik dan benar. Keamanan seperti yang saya bilang tadi, cyber. Lalu ada manajemen proyek teknologi. Pencarian pekerjaan dan kehadiran online profesional. Pencarian pekerjaan di perusahaan ini memerlukan kesiapan kompetensi dan cetak profesional yang baik.
Selain kemampuan teknis, kehadiran online yang profesional itu menjadi sarana penting untuk memperkenalkan diri kepada perusahaan dan rekrutan. Jadi mereka yang mendapatkan sertifikat ini cenderung lebih mudah mendapatkan pekerjaan ketimbang mereka yang tidak ada sertifikatnya. Karena mereka bisa memperkenalkan diri mereka itu lebih baik lagi ketimbang saingan dia. Nah, ada di sini langkah pencarian pekerjaan, yaitu menentukan bidang yang diminati agar fokus pengembangan diri lebih jelas lagi. Contohnya seperti kita hobi ya, hobi kita kan ada banyak, namun di hobi mana kita lebih unggul ketimbang di hobi-hobi lain. Jika kita sudah mengetahui hobi kita lebih unggul daripada hobi ini, maka kita akan memperdalam diri lagi untuk bisa menjadi lebih menguasainya lagi teman-teman. Lalu yang kedua, meningkatkan keterampilan agar sesuai kebutuhan dunia kerja. Nah, meningkatkan keterampilan itu yaitu menambah-nambah skill kita, mempertajam skill kita, dan menambah tuh wawasan-wawasan kita tentang digital-digital seperti sekarang teman-teman. Yang ketiga, menyiapkan CV dan portofolio untuk menunjukkan kemampuan dan pengalaman. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, setiap CV itu kan pasti ada menerapkan seperti sertifikat gitu ya teman-teman. Supaya HRD-nya mudah membacanya saat mengecek CV kita. Jadi sertifikat itu sangat penting jika kita ingin melamar pekerjaan teman-teman. Dan yang terakhir, membangun profil online profesional untuk meningkatkan peluang dilirik perusahaan. Itu membangun profil online. Kita memiliki banyak sekali mengikuti forum-forum ini. Kita banyak mengikuti tentang itu lagi ada deep talk atau lagi ada pembicaraan di sini kita selalu ikut-ikut gitu teman-teman. Itu akan kita wawasan kita. Nah, untuk kesimpulannya, sistem informasi dalam perusahaan mencakup berbagai sistem yang saling terintegrasi, baik pada tingkat unit fungsional, perusahaan, maupun antar perusahaan. Pemanfaatan teknologi melahirkan berbagai peran pekerjaan baru yang strategis. Sementara sertifikasi dan kehadiran online profesional menjadi pendukung penting dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja perusahaan. Jadi itu kesimpulan dari enterprise perusahaan-perusahaan ini ya teman-teman. Mungkin cuma segitu presentasi saya kali ini. Terima kasih kepada Pak Edward dan kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Dan saya akan tutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.